Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindu Asrina Wastiti dengan NIM 1902080113. Di sini saya akan mempresentasikan tugas keperawatan jiwa, yaitu konsep stres, rentan sehat sakit jiwa, dan coping. Yang pertama ada pengertian. Pengertian stres menurut Hanstel tahun 1976, respon tubuh yang bersifat tidak spesifik terhadap setiap tuntunan atau beban atasnya. Yang kedua, stres menurut Emanuelson dan Rosenlitz tahun 1986. Stres didefinisikan sebagai respon fisik dan emosional terhadap tuntunan yang dialami individu yang diinterpretasikan sebagai sesuatu yang mengancam keseimbangan. Yang ketiga ada stres menurut Soeharto Herjan tahun 1987. Stres adalah suatu kekuatan yang mendesak atau mencekam yang menimbulkan suatu ketegangan dalam diri seseorang. Yang selanjutnya ada stres menurut Maramis tahun 1999. Secara umum, yang dimaksud dengan stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan, ketegangan, emosi, dan lain-lain. Stres adalah segala masalah atau tuntunan penyesuaian diri dan karena itu sesuatu yang mengganggu keseimbangan kita. Selanjutnya ada gejala stres. Stres sifatnya universality, yaitu umum semua orang dapat merasakannya, hanya saja cara pengungkapannya saja yang berbeda atau diversity. Sesuai dengan karakteristik individu, maka responnya berbeda-beda untuk setiap orangnya. Seseorang yang mengalami stres dapat mengalami perubahan yang terjadi. Gejala stres menurut Kerry Cooper dan Allison dibagi menjadi 3, yaitu ada fisik, perilaku, watak, atau kepribadian. Sedangkan gejala stres menurut Braham ada 4. Yang pertama fisik, yang kedua emosional, yang ketiga intelektual, dan yang keempat interpersonal. Selanjutnya ada ciri-ciri stres. Ciri stres dibagi menjadi 2. Yang pertama ciri stres yang baik dan stres yang jahat. Ciri stres yang baik meliputi menghadapi sesuatu dengan penuh harapan untuk melawan rasa takut dalam diri. Yang kedua, memiliki jadwal yang sangat padat, tetapi saat jadwal padat tersebut ada aktivitas yang sangat dinikmati. Yang ketiga, memiliki komitmen yang lebih disayangi. Yang keempat, bekerja dengan tujuan tertentu. Yang kelima, merasa tertantang. Yang keenam, merasakan kondisi badan yang cukup lelah. Sedangkan ciri stres yang jahat meliputi 1. Menghadapi segala sesuatu dengan perasaan takut, resah, gelisah, dan khawatir. Yang kedua, memiliki jadwal yang sangat padat, namun tidak satupun aktivitas dapat dinikmati. Yang ketiga, merasa bahwa semua yang dilakukan tidak penting. Yang keempat, merasa tidak memegang kendali dan selalu merasa panik seakan-akan tidak ada jalan keluar. Yang kelima, merasa lebih baik bekerja daripada berhenti ataupun istirahat. Yang keenam, memiliki jam tidur yang tidak lelap dan tidak nyaman serta berantakan. Selanjutnya ada faktor stres. Kondisi yang cenderung menyebabkan stres disebut stresor. Menurut Robbins tahun 2001, halaman 565 sampai 567, ada 3 sumber utama yang menyebabkan stresor. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor organisasi, yang ketiga ada faktor individu. Cara mengatasi stres. Ada berbagai cara untuk mengatasi stres. Kalau akibat stres telah mempengaruhi fisik dan bahkan menimbulkan penyakit tertentu, peranan obat atau medikasi biasanya diperlukan. Untuk mencegah dan mengatasi stres agar tidak sampai ke tahap yang paling berat, maka dapat dilakukan dengan cara 1. Istirahat dan tidur, 2. Olahraga atau latihan teratur, 3. Berhenti merokok, 4. Tidak mengonsumsi minuman keras, 5. Pengaturan berat badan, 6. Pengaturan waktu, 7. Terapi psikofarmaka, 8. Terapi somatik, 9. Psikoterapi, 10. Terapi psikoreligius, dan 11. Homeostatis. Selanjutnya ada rentan sehat sakit jiwa. Definisi sehat sendiri adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik, tidak hanya terbebas dari penyakit, cacat, atau kelemahan. Arti sehat secara harfiah adalah sesuatu yang berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Orang yang dikatakan sehat apabila terbebas dari serangan penyakit. Selanjutnya ada definisi kesehatan jiwa. Kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional secara optimal dari seseorang dan perkembangan ini berjalan selaras dengan orang lain. Sedangkan definisi sakit itu adalah defisiasi atau penyimpanan dari status sehat. Seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun atau kronik atau gangguan kesehatan yang lain.
Ada 3 kriteria menentukan sakit. Yang pertama adanya gejala seperti naiknya temperatur nyeri. Yang kedua persepsi bagaimana tentang mereka merasakan entah baik, buruk, atau sakit. Yang ketiga ada kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja dan sekolah. Selanjutnya ada ciri-ciri sehat dan sakit. Ciri sehat sendiri ada 3 komponen, yakni pikiran, emosional, dan spiritual. 1. Pikiran sehat tercermin dari cara berpikir atau jalan pikirannya. Yang kedua, emosional sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya. Yang ketiga ada spiritual sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan sebagainya. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang mampu berhubungan dengan orang lain atau kelompok lain secara baik tanpa membedakan ras, suku, agama, status sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, dan saling toleran dan menghargai. Selanjutnya ada ciri sehat sakit. Ciri sakit, individu percaya bahwa ada kelainan dalam tubuh, merasa dirinya tidak sehat, merasa timbulnya berbagai gejala, merasa adanya bahaya. Ada 3 aspek. Yang pertama secara fisik, seperti nyeri, panas tinggi. Dan yang kedua ada kognitif, seperti interpretasi terhadap gejala. Yang ketiga ada respon emosi terhadap ketakutan atau kecemasan. Selanjutnya ada rentan sehat sakit. Suatu skala ukur secara relatif dalam mengukur keadaan sehat atau kesehatan seseorang. Yang kedua ada kedudukan pada tingkat skala ukur seperti dinamis dan bersifat individual. Yang ketiga ada jarak dalam skala ukur. Keadaan sehat secara optimal pada titik dan kematian pada titik yang lain. Selanjutnya ada model sehat sakit. Di model sehat sakit ini ada 5 model. Yang pertama model rentan sehat sakit atau Neumann. Yang kedua ada model kesejahteraan tingkat tinggi atau Dunn. Yang ketiga ada model agen pejamu lingkungan atau Level et al. Yang keempat ada model keyakinan kesehatan. Yang kelima ada model peningkatan kesehatan atau Pender. Yang selanjutnya ada sakit dan perilaku sakit. Sakit adalah keadaan di mana fisik, emosional, intelektual, sosial, perkembangan, atau seseorang berkurang atau terganggu, bukan hanya keadaan terjadinya proses penyakit. Perilaku sakit merupakan perilaku orang sakit yang meliputi cara seseorang memantau tubuhnya, mendefinisikan dan menginterpretasikan gejala yang dialami, melakukan upaya penyembuhan dan penggunaan sistem pelayanan kesehatan. Faktor yang mempengaruhi perilaku sakit ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan tahapan perilaku sakit ada 4. Ada tahap pertama yaitu mengalami gejala, tahap kedua ada asumsi tentang peran sakit, yang ketiga ada tahap 3 kontak dengan pelayan kesehatan, yang keempat ada tahap 4 yaitu peran klien dependen. Dampak sakit. Yang pertama ada tahap perilaku dan emosi klien terhadap peran keluarga, terhadap citra tubuh, terhadap konsep diri, dan terhadap dinamika keluarga. Peningkatan kesehatan dan pencegahannya ada 2, yaitu peningkatan secara pasif dan peningkatan secara aktif. Selanjutnya ada coping. Coping adalah sebuah mekanisme untuk mengatasi perubahan yang dihadapi atau beban yang diterima tubuh, dan beban tersebut menimbulkan respon tubuh yang sifatnya non-spesifik, yaitu stres. Apabila mekanisme coping ini berhasil, seseorang akan dapat beradaptasi terhadap perubahan dan beban tersebut. Itu menurut Ahyar tahun 2010. Selanjutnya ada mekanisme coping. Mekanisme coping adalah cara yang dilakukan individu dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, serta respon terhadap situasi yang mengancam. Itu menurut Kellyat tahun 1999. Yang selanjutnya berdasarkan definisi di atas, maka mekanisme coping adalah cara yang digunakan individu dalam menyelesaikan masalah, mengatasi perubahan yang terjadi dan situasi yang mengancam baik secara kognitif maupun perilaku. Selanjutnya ada metode coping. Bell
Tahun 1977 dalam Rasmun 2004 menyatakan ada dua metode coping yang digunakan oleh individu dalam mengatasi masalah psikologis, yaitu metode coping jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang pertama, metode jarak atau jangka panjang itu bersifat konstruktif ya. Cara yang efektif dan realitas dalam menangani masalah psikologis untuk kurun waktu yang sangat lama. Yang kedua ada metode jangka atau jarak pendek, digunakan untuk mengurangi stres atau ketegangan psikologis dan cukup efektif mungkin untuk sementara waktu, tetapi tidak efektif jika digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada bentuk-bentuk strategi coping. Lazarus dan Volkmann, Gerard C. Davison tahun 2010 halaman 276 mengidentifikasikan dua bentuk strategi coping, yaitu coping yang berfokus pada masalah, yaitu problem focus coping. Yang kedua ada coping yang berfokus pada emosi, yaitu emotional focus coping. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku coping. Menurut Smets, dalam Smets 1994 halaman 130, perilaku coping dipengaruhi beberapa faktor antara lain kondisi individu, yaitu umur, tahap kehidupan, jenis kelamin, temperamen, pendidikan, inteligensi, suku, kebudayaan, status ekonomi, dan kondisi fisik. Yang kedua ada karakteristik kepribadian seperti introvert, ekstrovert, stabilitas emosi secara umum, kekebalan, dan ketahanan. Selanjutnya ada sosial dan kognitif. Dukungan sosial, dukungan yang diterima, integrasi dalam jaringan sosial. Yang keempat ada strategi dalam melakukan coping. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.